Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamrin Maiza dengan NIM 10323014 dari kelas FNA. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Fauzan selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, langsung saja nih saya akan menjelaskan terkait dengan tugas UASnya, yaitu yang pertama itu mengenai sejarah hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Nah, hak asasi manusia di Indonesia ini berawal dari masa pergerakan nasional pada abad ke-20, tepatnya sejak terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, organisasi ini menjadi tonggak awal kesadaran masyarakat Indonesia akan kebebasan berpikir, berpendapat, dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Nah, selain Budi Utomo, organisasi lain seperti Penghimpunan Indonesia yang berpusat di Belanda memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Indonesia. Nah, Sarekat Islam juga turut memperjuangkan HAM dengan fokus pada penghapusan diskriminasi dan penindasan kolonial berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam Partai Komunis di Indonesia atau PKI. Nah, menambahkan dimensi sosial dalam perjuangan HAM dalam menegakkan hak-hak sosial dan ekonomi. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, HAM mulai diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 yang menegaskan hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan bersyarikat dan menyampaikan pendapat pada awal kemerdekaan. Nah, fokus utama HAM adalah kemerdekaan dan partisipasi politik. Periode demokrasi parlementer 1950 sampai 1959 menjadi masa gemilang bagi HAM di Indonesia. Ditandai dengan tumbuhnya banyak partai politik dengan berbagai ideologi, kebebasan pers, pelaksanaan pemilu yang demokratis, serta adanya kontrparlemen terhadap eksekutif. Namun pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966 di bawah Presiden Soekarno terjadi sentralisasi kekuasaan yang membatasi kebebasan politik dan berpendapat, dan sehingga HAM mengalami kemunduran. Nah, pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998 yang dipimpin Presiden Soeharto, awalnya menjanjikan penegakan HAM, tetapi kemudian berubah menjadi periode represif. Pemerintahan Orde Baru menganggap HAM sebagai produk Barat yang bertentangan dengan nilai gotong royong dan kekeluargaan Indonesia. Banyak pelanggaran HAM terjadi seperti kasus Tanjung Priok dan Aceh, serta pembungkaman terhadap oposisi politik dan kebebasan pers. Nah, tekanan dari masyarakat dan dunia internasional akhirnya mendorong pembentukan Komnas HAM pada tahun 1993 sebagai lembaga pemantau dan penegakan HAM. Meskipun pelanggaran masih sering terjadi. Nah, pada masa era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan besar dalam perkembangan HAM di Indonesia. Pemerintah pasca Orde Baru dimulai dengan Presiden B.J. Habibie menempatkan HAM sebagai prioritas dengan mengesahkan berbagai peraturan dan undang-undang yang melindungi hak-hak warga negara seperti TAP MPR 1998 tentang HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Nah, amandemen Undang-Undang 1945 juga menegaskan perlindungan HAM secara lebih eksplisit. Era ini ditandai dengan kebebasan berpendapat, kebebasan bersyarikat, serta keterbukaan pemerintah terhadap isu HAM. Nah, selanjutnya meningkatnya peran masyarakat sipil dalam pengawasan pelaksanaan HAM. Nah, secara keseluruhan, sejarah HAM di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang dimulai dari perjuangan melawan penjajah, melalui berbagai perubahan sistem politik dan pemerintah, hingga era demokrasi yang lebih terbuka dan menghormati asasi manusia. Nah, manusia berbagai bagian fundamental dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua itu ada hak asasi manusia dan keadilan gender. Nah, dari HAM ini dan keadilan gender ini memiliki keterkaitan yang sangat erat karena kesetaraan gender merupakan bagian integral dari konsep HAM. Nah, kesetaraan gender berarti bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam menikmati hak-hak mereka tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Nah, dalam perspektif HAM, kesetaraan gender bukan hanya soal memberikan hak yang sama, tetapi juga memastikan bahwa perempuan dan kelompok gender minoritas mendapatkan perlindungan hukum dan sosial yang setara. Nah, sehingga mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Nah, di Indonesia, prinsip kesetaraan gender telah diakui secara konstitusional dalam Undang-Undang 1945, khususnya dalam pasal 27 dan pasal 28 yang menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan di pemerintah tanpa terkecuali. Namun, meskipun secara hukum sudah diatur, implementasi kesetaraan gender masih menghadapi berbagai tantangan. Nah, seperti stereotip gender, norma budaya yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, serta peraturan adat yang diskriminatif. Hal ini menyebabkan ketidakadilan gender masih terjadi, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi politik. Nah, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi ketidaksetaraan ini, antara lain dengan mengesahkan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta meratifikasi konvensi internasional seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Selain itu, dibentuk pula lembaga seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan untuk mengawasi dan menegakkan pelindungan hak perempuan. Nah, upaya keadilan gender juga menuntut perubahan budaya dan pendidikan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya kesetaraan dan menghilangkan diskriminasi berbasis gender. Nah, keadilan gender tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus sama dalam segala hal, melainkan bahwa keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk merealisasikan hak dan potensi, serta mendapatkan perlindungan yang adil di depan hukum dan dalam kehidupan sosial. Nah, dengan demikian kesetaraan gender menjadi fondasi penting dalam mewujudkan hak asasi manusia secara menyeluruh dan membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, yaitu hubungan antara negara, agama, dan hak asasi manusia. Nah, hubungan dari antara ketiga ini merupakan isu yang kompleks dan penting dalam tata kelola pemerintah serta perlindungan kebebasan individu. Hak beragama adalah salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dan setiap orang berhak bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa paksaan atau diskriminasi dari negara maupun pihak lain. Nah, kebebasan beragama ini dijamin dalam berbagai instrumen hukum seperti pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 15 Kovenant Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (CCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, serta pasal 29 Undang-Undang 1945 yang menegaskan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa namun tidak memaksakan agama tertentu. Nah, dalam konteks negara agama, di mana satu agama dijadikan dasar hukum dan identitas negara. Nah, seringkali muncul tantangan dalam menjamin kebebasan beragama dan pelindungan HAM secara universal. Negara agama cenderung memberikan posisi istimewa pada agama resmi sehingga dapat membatasi hak-hak kelompok minoritas atau mereka yang berbeda keyakinan. Nah, hal ini berpotensi menimbulkan konflik antara penerapan hukum agama dan prinsip-prinsip HAM yang menuntut kesetaraan gender dan kebebasan beragama. Nah, Indonesia mengadopsi model negara hukum berdasarkan Pancasila yang mengakui kebebasan agama dan menjamin kebebasan beragama serta konstitusional. Negara bertanggung jawab melindungi hak-hak dasar umat beragama serta kebebasan beribadah, perlindungan dari diskriminasi, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Pembatasan kebebasan beragama di Indonesia diatur secara ketat dan kerangka hukum untuk menjaga ketertiban umum dan kerukunan antar orang beragama tanpa menghilangkan hak asasi tersebut. Dan negara ini berperan sebagai fasilitator dan pelindungan agar masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa diskriminasi agama.
Nah, kemudian secara keseluruhan dari ketiga tersebut antara agama, negara, dan hak asasi manusia harus dikelola secara seimbang agar kebebasan beragama dapat dijamin tanpa mengorbankan ketertiban sosial dan keadilan. Dan negara harus menghormati dan melindungi hak individu untuk beragama sesuai keyakinannya. Nah, sekaligus menjaga agar praktik keagamaan tidak melanggar hak orang lain atau merusak ketertiban umum. Model negara hukum Pancasila di Indonesia ini menjadi contoh bagaimana negara dapat menjembatani nilai-nilai agama dengan prinsip-prinsip HAM universal dan terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan toleran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.